Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suparmiati, biasa dipanggil Mia. Saya Ejen EO Agul Cabang Banjarmasin, domisili Banjarmasin Barat. Bersyukur alhamdulillah, hari ini saya bisa membuat video untuk sharing atau berbagi ilmu tentang manfaat emas kepada masyarakat luas. Apa sih manfaatnya emas? Oh, banyak dong. Mungkin selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa yang bisa beli emas itu hanyalah orang-orang kaya, terutama emas bentuk perhiasan yang dibeli kemudian untuk tampilan-tampilan yang glamor. Padahal tidak demikian. Emas banyak sekali manfaatnya, terutama emas atau logam mulia. Kawan-kawan semua, ternyata logam mulia emas memiliki banyak sekali manfaat. Di sini bisa kita lihat manfaat emas ada 14 macam. Di antaranya adalah safe haven, harga cenderung naik, zero inflation, sebagai tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, hukum perdata emas, sebagai multiple use, bisa diwariskan antar generasi, mengontrol sifat konsumtif, sebagai pinjaman cerdas, terjauhi dari riba, sebagai wakaf produktif, dan yang terakhir universal currency. Namun di sini saya hanya ingin membahas beberapa poin saja ya. Pertama, emas sebagai safe haven, artinya aset atau investasi emas mempunyai tingkat resiko yang paling rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Jadi istilahnya, biarpun terjadi keadaan yang tidak kondusif atau terjadi keadaan yang tidak menentu, nilai emas tidak akan pernah berubah, akan tetap baik nilainya, bahkan cenderung menguat. Kan saja pada saat krismon atau terjadi wabah seperti saat ini adanya COVID-19, tapi nilai emas tetap saja bertahan dengan baik, bahkan cenderung meningkat atau menguat. Jadi, simpanlah emas, karena apapun keadaannya, kita akan tetap tenang, karena nilai emas tetap terjaga, bahkan cenderung menguat. Emas apakah itu? Tentu saja emasnya EO Agul. Pada saat terjadi krisis, biasanya harga barang-barang atau harga emas cenderung mengalami peningkatan. Bahkan bisa naik berlipat-lipat, kenaikannya dengan cepat. Untuk data emas harian bisa berubah-ubah harganya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau untuk data tahunan, harga emas cenderung naik. Yang jadi pertanyaan, kalau dalam kesehariannya harga emas bisa naik, bisa turun, maka kapan ya saat yang paling bagus untuk membeli emas? Jawabannya adalah saat kita punya uang. Karena kalau kita menunggu beli emas, menunggu waktu harganya turun, belum tentu saat harga emas turun kita punya uang. Jadi, saat yang paling baik, saat yang paling tepat adalah pada saat punya uang. Tidak perlu lagi ditunda-tunda.
Begitu kita punya uang, kita langsung beli. Sehingga nilai uang kita akan terjaga karena sudah dibelikan emas. Manfaat emas yang lainnya yaitu sebagai investasi yang zero inflation. Artinya apa? Sebagai zero inflation artinya nilai emas tidak pernah terkikis oleh adanya inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah pencurian uang secara legal. Jumlah uang tidak berkurang atau tetap, tapi kemampuan belinya yang menjadi berkurang. Semua hasil kerja keras kita dengan mudahnya, dengan entengnya, diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Misalkan ya, di situ bisa dilihat contoh uang 100.000 pada tahun 2000 bisa dibawa ke mall atau minimarket atau toko untuk belanja, maka masih bisa menghasilkan satu keranjang atau satu troli belanjaan. Kemudian tahun 2008 uang yang 100.000 tadi dibawa untuk belanja, maka yang tadinya mendapatkan satu keranjang belanjaan dapatnya hanya setengah keranjang karena nilainya sudah berkurang. Begitu pula beberapa tahun kemudian, misalkan tahun 2016 atau 8 tahun kemudian, maka uang yang 100.000 tadi tetap uangnya 100.000, tapi dibawa belanja dapatnya hanya beberapa item barang saja. Mungkin 1 atau 2 aja. Nah, itulah gambaran daripada inflasi. Kalau kita menyimpannya dalam bentuk emas, maka dari tahun ke tahun nilainya akan tetap terjaga, bahkan akan semakin meningkat atau menguat. Contohnya, kalau kita melihat biaya haji atau biaya umroh. Misalkan saja, pada tahun 2005, misalkan ya, kita punya uang 23 juta, tapi tahun 2005 belum berkenan atau belum berangkat. Maka uang 23 juta itu tadi, kalau kita belikan emas, maka akan mendapatkan emas seberat 174 gram. 174 gram itu kalau disimpan dan sampai sekarang tahun 2020, maka harga emas pada saat sekarang ini sudah 1.036.000. 1.036.000 per gram. Maka maka emas yang 174 gram tadi bisa untuk berangkat 5 orang. Karena saat ini biaya haji adalah 35 juta. Kalau seandainya uang yang 23.500.000 tadi disimpan dalam bentuk uang, disimpan di tabungan sampai sekarang, maka untuk daftar haji pada saat sekarang, untuk berangkat haji tentunya masih kurang. Karena biaya haji sekarang 35 juta, sementara uang yang ada di tabungan 23 juta itu tadi kemungkinan besar berkurang, atau kalaupun ada kenaikan adalah sedikit sekali. Jadi dari situ jelas ya,
gambarannya sangat jelas bahwa menyimpan emas adalah suatu simpanan yang paling bijak, pilihan yang paling tepat, yaitu untuk mempertahankan nilai uang kita, untuk mengamankan aset-aset kita. Manfaat emas bisa juga sebagai alat kontrol sifat konsumtif. Maksudnya adalah apabila seseorang sudah mengenal emas, sudah mulai menabung emas, maka orang akan cenderung berpikir, insya Allah akan berpikir berkali-kali membeli sesuatu yang dirasa kurang bermanfaat. Akan mulai menghitung-hitung apa manfaatnya bila saya beli ini, dan beli ini. Oh iya ya, daripada saya beli ini, lebih baik saya beli emas. Karena emas manfaatnya tentu jauh lebih banyak daripada belanja sesuatu yang sifatnya hanya keinginan, bukan kebutuhan. Terutama ibu-ibu cenderung mengikuti tren lifestyle. Setiap ada model baju, ada model jilbab, selalu ingin mengikuti. Ada tren tas yang punya brand, ikut beli. Ada baju-baju fashion yang bagus-bagus, beli. Padahal di rumah yang namanya tas, sepatu, baju sudah menumpuk banyak sekali. Yang kalau dihitung-hitung manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Karena kadang-kadang baju yang tumpukan paling bawah itu nggak pernah terpakai lagi. Tapi begitu ada baju model yang baru, beli lagi. Nah, kalau sudah mengenal emas, maka insya Allah sifat-sifat yang seperti itu akan bisa dihindari. Tidak jauh-jauh menceritakan orang lain, saya sendiri pernah mengalami kejadiannya pada tahun 2008. Waktu itu lagi viral-viralnya tanaman gelombang cinta. Pada waktu itu almarhum suami saya ikut beli gelombang cinta yang masih kecambah waktu itu. Tahun 2008 beli bibit kecambahnya, masih berupa kecambah gelombang cinta seharga 7 juta. Padahal tahun 2008 itu harga emas masih 270.000 per gram. Andai kata waktu itu uang 7 juta itu dibelikan emas, maka akan dapat sekitar 25 atau 26 gram. 25 atau 26 gram itu kalau disimpan, andai kata sekarang 2020, yang mana harga emas kita anggap saja 1 juta per gram, maka nilainya sama dengan 26 juta. Tetapi apa yang ada? Fakta yang ada saat ini, gelombang cinta yang dulu kami beli seharga 7 juta, tidak ada sedikit pun yang terjual. Bahkan yang terlihat sekarang banyak yang sudah mati. Masih ada sih yang hidup, tapi itulah pengalaman saya sendiri. Dari situ alhamdulillah saya bisa kenal, bisa tahu dari teman, mengenal EO Agul ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Dari situ
sedikit-sedikit mulai menabung, sedikit-sedikit mulai bisa berbagi ilmu dengan teman-teman, bisa berjualan juga. Alhamdulillah. Dan harapan saya semoga masyarakat luas mulai mengerti, mulai melek emas. Dengan begitu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, kita ajari untuk menabung emas, yaitu EO Agul. Ini adalah tabungan terbaik untuk masa depan keluarga, untuk masa depan kita semua. Itu dia penampakan gelombang cinta yang kami punya. Penyesalan tiada guna. Jadikan pengalaman yang paling berharga. Mulai saat ini, bismillah, luruskan niat. Kuatkan niat. Mulai menabung dengan disiplin. Menabung emas EO Agul tentunya. Seperti ini ya. Nih. EO Agul. Semoga Allah mudahkan buat kita semuanya menabung sekaligus berbisnis. Mudah-mudahan Allah ridha, bisa siar, semakin banyak orang yang bisa kita ajak untuk mengembalikan kejayaan Islam, yaitu dengan cara menabung investasi emas. EO Agul. Dengan EO Agul ini bisa juga kita wariskan kepada generasi kita. Dengan mewariskan emas kepada anak cucu kita, berarti kita telah mempersiapkan generasi kita semakin kuat sepeninggal kita. Semoga Allah mudahkan, Allah ridho. Alhamdulillah, terima kasih. Kiranya cukup sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekilapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.